Oke, selamat sore semua. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Ya, jadi pada pertemuan sore ini ya, jadi ada kuliah tamu yang akan dibawakan oleh, bukan kuliah tamu ya, kuliah umum yang akan dibawakan oleh Pak Rektor ya, Pak Aldo, tentang fintech di Kabupaten Toba Samosir. Pak Aldo kita libatkan di mata kuliah ini, jadi harus ada semacam pertemuan resmi yang harus dibawakan oleh beliau ya, karena di CIS nanti kalau kalian cek bahwa Pak Aldo termasuk sebagai dosen pengampu ya, jadi harus ada bukti bahwa beliau pernah mengampu mata kuliah tersebut minimal 1 kali ya. Jadi mohon juga kerjasama dari adik-adik sekalian ya. Jadi untuk ini karena nanti Pak Rektor, jadi harapan saya nanti semua open cam ya. Takutnya nanti ini dipertanyakan gitu ya. Oke, saya dapat informasi nanti Pak Rektor baru bisa bergabung dengan kita di 17:15 ya. Jadi bolehlah sambil kita tunggu ya. Bisa mungkin dipersiapkan open cam-nya, atau Ignatius ini masih kurang 2 peserta lagi, siapa? Kita 17 kemarin ya. 16 apa 17? 16 peserta, Pak. 16 ya? Iya, Pak. Oke. Berarti sudah pas berarti semua ya? Sudah, Pak. Oke, Pak Aldo sudah bergabung. Halo, selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Wesley. Selamat sore, Pak Aldo. Terima kasih Pak atas waktunya, Pak. Ya. Oke, jadi ini Pak untuk mahasiswa dari MR yang mengambil mata kuliah TKU, jumlahnya ada 16 mahasiswa, Pak. Karena ini adalah mata kuliah pilihan, Pak. Oh, baik. Jadi saya juga tadi sudah menyampaikan pembukanya terkait topik yang akan Bapak bawakan untuk mata kuliah ini, yaitu bagaimana role of fintech di Kabupaten Toba Samosir sebagai kawasan pariwisata, Pak. Jadi langsung saya serahkan ke Pak Aldo untuk mengisi kuliah ini, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Wesley. Ya. Baik, selamat sore adik-adik mahasiswa. Selamat sore, Pak. Iya, baik. Seperti sampaikan Pak Wesley tadi, saya memang diminta untuk join di perkuliahan ini. Walaupun hanya mungkin masuk di 1 kali sebagai memberi insight mungkin ya dari sisi yang berbeda gitu ya untuk topik teknologi keuangan. Tadi mungkin Pak Wesley menyebut bahwa materi saya kan spesifik terhadap Toba Samosir gitu ya Pak. Mungkin tadi yang saya persiapkan justru nggak tahu apakah sudah pernah diberikan gitu ya, mengenai justru masih di arah pengenalannya. Nanti boleh kita tambahkan dengan apa yang sudah kita lihat di Toba, bagaimana kesiapan dan bagaimana perkembangan fintech di Toba ya. Walaupun nanti di materi slide-nya mungkin saya masih mengulas secara dasar dan umum gitu ya. Baik, saya akan mulai materi kita sore ini. Saya diberi waktu berapa lama ya Pak Wes? Bisa 1 jam kan? Resminya sih 1 jam, Pak. Tapi saya ikutin aja Pak itunya. Berapa lama nanti waktu yang dibutuhkan, Pak? Siap, baik. Baik, saya share screen dulu. Mana slide saya? Ini saya ngambil topiknya memang di pengenalannya gitu ya. Mudah-mudahan tidak redundan atau anggaplah ini memperkaya lagi wawasan kalian terhadap financial technology gitu ya. Mungkin sudah sering didengar sebenarnya
diikuti. Mungkin OJK juga sudah pernah datang ke kampus bercerita tentang fintech. Nggak tahu apakah mahasiswa yang ikut di mata kuliah ini sudah memahaminya gitu ya, dan sudah mengenal apa yang disebut dengan fintech gitu ya, atau financial technology. Ya, gimana yang dari kalian gimana? Sudah ya? Halo? Sudah, Ignatius? Ya Pak, Sudah paham apa itu fintech? sudah Pak. Sudah ya? Jadi sebenarnya nggak usah lagi materi kita ini ya? Masih perlu sih Pak. Baik. Oke ya, kita belajar bersama lah, makin mengenal makin bagus kan? Baik, ya kalau kita lihat dari definisinya fintech gitu ya, ini dari berbagai sumber, ini juga saya copy dari webnya OJK sebenarnya ya. Wah, fintech itu ya, ini dari Fintech Weekly mengatakan fintech is a line of business based on using software ya, to provide financial service. Jadi penggunaan software dalam layanan keuangan. Itu intinya apa definisi dari fintech menurut Fintech Weekly gitu ya. Kalau menurut PricewaterhouseCoopers ya, konsultan dalam bidang keuangan gitu ya, fintech is a dynamic segment at the intersection of the financial services and technology sectors where teknologi fokus startup. Sebenarnya yang di Fintech Weekly juga memfokus kepada startup. Jadi definisinya sebenarnya mirip ya. Ini adalah teknologi between financial services dan teknologi. Dalam hal ini IT cenderung dan cenderung dikelola oleh startup gitu ya. Jadi ini fenomena yang berkembang di dunia yang digitalisasi ini dan berkembangnya startup gitu ya. Kemudian ada juga definisi dari value stream. Fintech is the technology that serves the clients of financial institution, covering not only the back and middle offices, but also the completed front office that for so long has been human driven. Jadi teknologi yang menggantikan gitu, teknologi yang dalam traditionally layanan finansialnya dilayani oleh keuangan, oleh manusia maksud saya. Baik tellernya di depan, baik orang di belakang yang menangani pembukuan, ya, yang menangani in between juga, gitu, semua sudah digantikan dengan teknologi. Itu yang disebut dengan financial technology. Kantor FX juga mendefinisikan contraction of finance and technology. Jadi contract between finance and technology refers to companies that provide financial services through the engagement of technology. Jadi kembali ke refer ke perusahaan yang menyediakan layanan yang menggabungkan finance dan teknologi ini. Itu ya. Jadi sederhananya fintech kita definisikan sebagai teknologi yang dibangun untuk mengurusi finansial kita ya dengan inovasi teranyar pada jasa keuangan gitu ya. Jadi kita lihat perkembangan teknologi yang bisa membantu servis keuangan ya sampai mata uang dengan teknologi pun sekarang sudah ada gitu ya. Jadi semua itu tercover dalam financial technology gitu ya. Jadi contoh salah satu tadi sudah kita bahas juga bahwa mentransfer uang ke orang lain sekarang nggak perlu datang ke bank gitu ya. Cukup menggunakan sebuah aplikasi software perbankan, transfer bahkan langsung lebih cepat gitu ya, tidak menunggu processing yang ada di bill-nya gitu ya, langsung saya yakin sih kalian sudah pada pengguna sebenarnya. We have to be able to understand it as a konsep pengetahuan gitu ya. Bisa berbagai alat media teknologi yang kita gunakan untuk menggunakan tadi layanan-layanan keuangan yang sudah di dalam bentuk fintech tersebut ya, bisa melakukan PC, ponsel dan sebagainya ya. Bahkan sekarang kita sudah menggunakan, mungkin banyak yang sudah tidak pernah megang lagi uang konvensional gitu ya.
dompetnya pun sudah tidak terlalu dibawa-bawa lagi. Dompetnya juga sekarang ponselnya gitu. Ya, sekarang mungkin kalian pun begitu kan? Kalau dompet yang ketinggalan mungkin nggak apa-apa gitu, karena masih ada di ponsel gitu kan? Uang saya masih ada di ponsel gitu. Tapi kalau ponsel yang ketinggalan, udah panik gitu ya. Angkotnya ada di mana pun diturun kita balik lagi gitu kan. Angkotnya udah sampai di Tambunan, ponsel tinggal di kamar, balik lagi gitu kan. Supaya bisa nanti beli kopi di Bali G misalnya. Jadi itu menunjukkan bagaimana fintech telah mengubah paradigm gitu ya mengenai transaksi keuangan gitu. Sekarang e-wallet yang sudah banyak aplikasi yang dinamakan e-wallet ya. Jadi dompet yang elektronik gitu. Jadi kalau kita lihat lagi evolusinya fintech, sebenarnya fintech sudah ya semua yang melibatkan teknologi tadi kan untuk jasa keuangan, nggak harus aplikasi gitu ya. Semua yang melibatkan teknologi. Jadi kalau kita lihat perkembangannya ya dari zaman dulu sebenarnya sudah ada teknologi yang terlibat ke keuangan ya. Sehingga dikategorikan fintech 1.0, 2.0, sampai 3.0 dan 3.5 gitu ya. Jadi mulai kita hanya menggunakan komunikasi ya tradisional lah, bisa telegram, bisa telepon gitu. Setelah ada itu, layanan keuangannya dilayani dengan alat-alat komunikasi yang ada gitu. Kemudian di era 80-an ke 90-an mungkin ATM mulai dikenal gitu ya, sehingga transaksi dengan sebuah kartu ATM sudah lebih terbantu lagi dengan keberadaan teknologi. Nah sekarang mulai 2000-an gitu ya, kita sudah mulai melihat bagaimana akhirnya aplikasi terlibat gitu ya, dan internet juga terlibat gitu. Ya, aplikasi pun tanpa jaringan kan, tanpa koneksi antar pemberi layanan juga layanannya nggak akan maksimal seperti transferring tadi gitu ya. Jadi perkembangan internet juga mempengaruhi, makanya 3.0 masih software gitu ya, 3.5 ditambah dengan koneksi gitu ya, connectivity yang semakin bagus sehingga layanan keuangan dengan teknologi semakin banyak yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi startup banyak sekali yang muncul di era ini gitu ya, karena itu tadi banyak yang bisa menggantikan jasa-jasa keuangan yang sifatnya konvensional seperti bank, peminjaman gitu ya, asuransi dan sebagainya. Oke. Kalau di Indonesia kita lihat perkembangan fintech-nya, bagian mana yang paling banyak? Ternyata payment yang paling banyak ya. Aplikasi untuk pembayaran. Jadi sekitar 42,22% gitu ya fintech yang ada di Indonesia. Kemudian ada juga agregator menggabungkan layanan-layanan berbagai jadi kayak portal sebenarnya untuk keuangan gitu ya. Kemudian ada juga peminjaman, pinjol, udah pernah heboh karena pinjol gitu ya. Ya itu pengelolaan yang perlu diperhatikan juga, menjadi tantangan juga dengan kehadiran fintech. Ada juga faktor negatifnya, nanti akan kita lihat juga gitu ya. Iya, dengan lending bisa hampir 20%. Kemudian ada crowdfunding yang ngumpulin dana gitu ya. Ya kita pernah lihat kita bisa gitu ya mengumpulkan dana sosial dengan secara online gitu ya, menggunakan aplikasi. Itu juga sudah berkembang gitu ya. Kemudian ada personal or financial planning, ini juga banyak dipakai, dan yang lainnya gitu ya. Itu perkembangan di Indonesia. Nah, bisa kita lihat bagaimana potensi aplikasi dari fintech ini di Indonesia masih banyak, masih cukup besar ruangnya gitu ya, yang ya kalian mungkin nanti bisa jadi pelaku-pelakunya juga gitu, memanfaatkan
atau juga mengembangkan atau terlibat dalam suatu bisnis untuk bisa memanfaatkan servis-servis yang dilayani dengan fintech ini dengan sebaik mungkin. Ya, namun tentu tadi resiko-resiko sudah mulai ada, sudah terlihat problem-problemnya, perlu regulasi yang lebih baik mengenai itu. Ya, jadi kalau kita lihat lebih detail mengenai jenis fintech, ya, membayar tagihan sehari-hari, belanja online gitu ya, membayar transaksi, pasti kalian udah pengguna link aja ya. Ya, ada GoPay, ada Dana gitu ya. Sekarang kalau di Jakarta sana mau makan siang pun sudah nggak pakai uang lagi gitu kan, udah pakai GoPay misalnya atau Dana, tinggal scan gitu kan, nggak pakai QRIS gitu. Jadi ini fintech payment menjadi sesuatu yang paling populer di negara, di kota-kota besar sekarang, dan ini sedang dibudayakan juga, termasuk di Danau Toba. Kita sedang berupaya juga mengenalkan ya bersama BI ya, BI sedang mengkampanyekan gitu pembayaran dengan teknologi gitu ya. QRIS menjadi program yang sedang mereka sosialisasikan termasuk di Danau Toba. Kita banyak juga terlibat dalam pengembangan pariwisata Danau Toba. Salah satu yang diharapkan mendukung adalah digitalisasi, termasuk digitalisasi payment, gitu. Karena tadi banyak hal yang menjadi lebih baik dengan digitalisasi payment, gitu ya. Selain tadi masalah kita sudah tahu persis berapa yang harus dibayar, gitu, nggak perlu tawar-menawar mungkin gitu ya, karena udah harus set fix price-nya kebanyakan nanti kan, walaupun masih ada ruang untuk bargaining sebenarnya, ya. Kemudian nggak ada masalah change gitu kan, uang kembali, uang apa nggak perlu gitu ya. Ya kadang kita kan kesal kan belanja di Indomaret kembaliannya permen. Siapa yang pernah mengalami? Ya kan, walaupun itu 500 perak, it's something not really nice gitu kan. Kita nggak butuh permen, kok disuruh makan permen gitu, malah penyakit contohnya. Ya dengan hal ini itu dengan payment menggunakan teknologi itu teratasi gitu ya. Di samping tadi masalah menghindari praktek-praktek yang tidak legal di layanan pariwisata di Danau Toba. Jadi sedang kita bangun juga aplikasi-aplikasi yang didukung dengan fintech payment di Danau Toba. Gitu. Kemudian fintech crowdfunding tadi sudah saya jelaskan juga tentang kita bisa gitu ya. Kita bisa itu menggalang dana ya. Nanti ada orang sakit gitu ya, butuh dana, wah saya butuh 800 juta katanya, orang mau nyumbang dengan proses crowdfunding ini gitu. Dengan bantuan teknologi kita jadi tahu ada kemana dana sosial kita itu mau kita salurkan. Jadi mempermudah juga bagi orang yang butuh, juga memudahkan orang yang ingin bersosial. Ya, banyak orang yang ingin melaksanakan kewajiban moralnya untuk bersosial. Nah, dengan fintech ini ternyata itu bisa terbantu gitu kan. Kadang kan kita mungkin ngapain itu dibantu, nggak butuh-butuh amat gitu. Ternyata memang ada yang lebih butuh lagi di aplikasi crowdfunding tadi, ya. Ya itu saya pernah nyumbang juga memang di sana gitu ya, walaupun kecil-kecilan gitu ya, orang yang sudah memang sangat memprihatinkan. Kadang bangun rumah ibadah bersama gitu ya. Nggak tahu apakah kalian sudah pernah juga terlibat. Ada juga yang ya itu masalah orang yang sangat butuh dana untuk sebuah pengobatan, itu paling banyak gitu ya untuk crowdfunding. Jadi itu juga didukung oleh financial technology gitu ya. Kemudian tadi market agregator, ya tadi produk-produk yang banyak jenisnya bisa digabungkan dalam suatu platform atau portal sehingga kita bisa memanfaatkan teknologi itu untuk apa layanan yang kita butuhkan, gitu ya. Kalau ada one stop service itu kita pasti lebih suka kan, ya. Jadi sekarang
sudah muncul juga market agregator yang didukung finansial teknologi gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkannya untuk informasi-informasi produk keuangan yang menarik. Kemudian ada fintech investment, ya. Ini juga sudah sering, mungkin jangan-jangan kalian juga banyak yang bermain. Kebetulan saya juga belum sih ya. Ya, ada robot-robot yang bisa membantu kita bersaham gitu ya. Ya, tapi yaitu mulai dari reksadana, bersaham emas, valuta asing, gitu, cryptocurrency dan sebagainya. Ya, jadi dengan fintech ini kita masih jadi agak paham investasi gitu ya. Jadi kita mau diinvestasikan dulu dengan bentuk yang bagaimana, dengan fintech investment ini menjadi bisa terakomodasi gitu. Jadi kita nggak pernah berpikir kan, berpikirnya hanya depositikan uang, ya, atau tabung di bank, atau bahkan di bawah bantal gitu, ya, ditunggu-tunggu beranak tidak beranak gitu ya. Nah ini dengan fintech kita bisa berinvestasi berbagai bentuk dengan berbentuk berbagai layanan dan fitur yang disediakan membantu kita untuk lebih melek investasi. Ya, kemudian beberapa contoh ini bank digital, kalian mungkin sudah punya ya, pada pakai Livin mungkin ya, Livin misalnya, atau Brimo ya namanya, Brimo ya, BRI Mobile gitu ya. Jadi mobile banking atau digital banking sudah sangat membantu kita, tidak perlu buka rekening harus ke bank gitu ya, bisa tinggal apply nomor akun baru gitu ya, bisa cek balance, bahkan bisa cek transaksi yang kita lakukan gitu. Ini sangat membantu memang untuk menggantikan proses-proses konvensional dalam perbankan gitu ya. Kemudian peer-to-peer lending services ya, peminjaman uang. Nah, ini yang pinjol ya, yang sekarang yang pernah heboh adanya pinjol-pinjol tidak masuk akal, memakan korban banyak orang. Di satu sisi itulah mungkin dampak negatifnya. Ya, otoritas jasa keuangan harusnya sudah menangani regulasi-regulasi untuk ini sehingga faktor negatif tersebut tidak terjadi gitu ya. Tapi pinjol pada dasarnya adalah mempermudah orang untuk memperoleh modal gitu ya. Jadi harusnya positif gitu. Kalau peminjaman online ini terlaksana dengan baik gitu ya, dengan mengikuti aturan, harusnya akan membantu dunia bisnis gitu ya. Karena hampir sebenarnya semua orang butuh modal gitu ya. Jangan kira orang-orang udah berhasil itu tidak punya pinjaman gitu ya. Hampir selalu ada yang disebut dengan itu. Bahkan mereka, ya kalau saya sih tradisional masih berpikirnya gitu kan, kalau bisa nggak punya utang gitu ya. Tapi kalau udah bisnismen biasanya ngapain nggak punya utang gitu kan, waktu ada utang yang bisa saya kembangkan gitu ya. Jadi ini bisnis P2P sekarang, peer-to-peer lending services di fintech sesuatu yang sangat berkembang juga ya. Saya menguji beberapa tugas akhir di prodi diploma 4 gitu misalnya ya. Mereka bekerja ke industri itu banyak yang di perusahaan lending services gitu loh. Artinya ini memang startup yang sedang berkembang juga gitu ya. Melihat memang market untuk lending services ternyata sangat tinggi. Ya makanya korban pinjol banyak kan. Jadi sekarang orang lagi startup bangun pinjol services gitu dengan sesuatu yang benar gitu. Ya. Tuh, kemudian ini bagaimana dia bekerja, mungkin saya nggak perlu jelaskan lagi ya, bahwa ada aplikasi di antara lender dan borrower, sehingga ada fungsi kontrol di sana di aplikasinya, di platformnya gitu ya. Ya jadi pinjol sebaiknya memang lewat aplikasi, jangan hanya lewat WA gitu ya, ditawarkan gitu kan, siapa yang mau ya langsung curigai lah gitu. Tapi kalau lewat aplikasi harusnya itu dan mungkin sudah peroleh izin dari OJK untuk bisa melakukan fungsi tersebut. Tadi e-wallet juga sudah kita bahas,
kita sudah manfaatkan itu mulai dari bayar ojek gitu ya, bayar belanjaan, bayar tagihan. Sekarang nggak perlu lagi bayar pulsa gitu ya, dengan harus pergi ke ATM atau beli ke loket ke gerai ponsel ya. Cukup di dompet e-wallet saya gitu kan. Tadi juga bayar beli makanan pun nggak perlu lagi, bisa dengan dompet digital dan sebagainya. Oke, nah QRIS menjadi satu lagi inovasi yang sangat bisa mempercepat ya, memanfaatkan lagi layanan fintech dengan lebih baik lagi gitu, karena sangat cepat kan, kita hanya scan, tidak perlu ketik-ketik nomor gitu ya, dan itu pasti jadi benar gitu kan, nggak ada salah kirim gitu ya, dan peruntukannya pun sangat jelas gitu ya. Jadi QRIS sedang diupayakan supaya selain transaksi keuangan menjadi lebih berkembang, ya kan, sebenarnya kan lembaga-lembaga negara yang mengurus perbankan ini menginginkan transaksi keuangan itu hidup kan, gitu loh. Nggak mau juga mereka uang itu mengendap semua. Mereka ingin kita berekonomi, berkegiatan ekonomi supaya uangnya itu produktif gitu kan. Jadi BI itu ingin sangat mendorong sebenarnya kita bertransaksi gitu ya. Jadi dia akan cari kemudahan-kemudahan transaksi supaya kita mengaktifkan keuangan kita. Ya, saat ini kan deposito sekarang bunganya sangat rendah gitu. Mereka tidak mau uang terlalu diam gitu loh. Ya, pernah pada satu titik kan Presiden waktu COVID awal itu ya, tadinya misalnya bunga deposito masih bisa 6 sekian persen, langsung turun, bahkan ada yang bikin 1 sampai 3 gitu ya. Artinya apa? Supaya orang jangan bikin di deposito duitnya. Supaya dia belanja, supaya dia berjalan-jalan atau ya tadi bertransaksi lah, sehingga uang itu hidup gitu ya. Dengan uang hidup mengalir, bertransaksi semua, ke ekonomi bertumbuh gitu. Ya. Jadi ini termasuk salah satu upaya bagaimana supaya proses keuangan bisa terlayani lebih mudah, lebih cepat, lebih akurat, terhindar dari penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan, dan kita juga menjadi lebih aktif dalam bertransaksi. Kemudian ada juga aplikasi asuransi yang mau memanfaatkan fintech ya. Oke, itu juga yang saya sebut tadi, ada juga yang bangun aplikasi asuransi, ternyata itu dalam konteks financial technology gitu kan. Kan sebenarnya kita berinvestasi tapi untuk menjamin sesuatu gitu kan. Jadi financial juga, itu bisnis financial juga sebenarnya. Jadi asuransi yang melibatkan teknologi juga sudah memanfaatkan teknologi untuk bisnis mereka gitu ya. Asuransi prudensial, AXA, sekarang saya nggak perlu lagi harus ketemu agent gitu kan untuk prosesnya. Semua boleh bayar polis, membayarkan tagihan gitu ya, kalau kita ada pemakaian asuransi kita, itu sudah berlangsung dengan aplikasi atau financial technology. Oke, tadi pinjol saya sudah sebut juga ya. Ya, mungkin ini ya kalau peer-to-peer tadi ya saya sebut juga sebagai pinjol sebenarnya, tapi ada lagi pinjol yang lebih tradisional lagi gitu ya, bagaimana modal rakyat gitu ya, istilahnya di sini. Kalian boleh baca di blog modal rakyat. Kemudian dengan fintech ini kita bisa kita akhirnya terlayani dengan memberi kita kesempatan memilih opsi terbaik dalam mengelola keuangan kita ya, dalam merencanakan finansial kita gitu ya. Jadi akan mendukung bagi perencanaan finansial kita atau financial planner kita gitu ya, termasuk tadi mengenai berinvestasi. Oke. Kemudian tadi sebenarnya keuntungan juga bagi munculnya startup gitu ya, sehingga memberi kesempatan kepada anak bangsa untuk mempunyai company gitu ya, sehingga yang bergerak di bidang financial technology dengan berbagai layanan yang masih mungkin
diterapkan gitu ya. Nanti kalau analisis bisnis, kalian kan paling jago analisis ya. Jadi bisa memanfaatkan teknologi keuangan itu untuk apa saja gitu ya. Termasuk fintech ini. Oke. Jadi tadi bank konvensional itu bisa tergantikan pada suatu saat gitu ya. Sekarang memang teller makin sedikit gitu ya. Teller, bahkan kita lebih dimahalin kalau pergi ke teller daripada pergi ke ATM atau menggunakan fintech gitu ya. Karena apa? Mereka juga nggak, sebenarnya kalau udah ada teknologinya kenapa harus menggunakan manusianya gitu loh. Dan di samping tadi masalah kalau di teller itu jangan salah, di akhir hari mereka harus membalancing apa yang diberi ke dia dan apa yang diterima dan dikeluarkan gitu ya, sehingga selisih itu sangat mungkin terjadi gitu. Jadi hal-hal begitu juga bisa terhindar dengan pemanfaatan teknologi ya. Tapi tadi seperti kita sebutkan bahwa banyak tantangan ya dalam atau risiko dalam berfintech gitu ya, di industri fintech ya. Tadi yang paling sudah pernah kita lihat adalah masalah konsumen yang tertipu gitu ya, dengan pinjol gitu ya, atau ya judi online. Apakah termasuk fintech? Ya kan di dalamnya ada terlibat gitu. Kenapa kita bisa cepat membayar gitu ya? Ada financial technology juga di sana, tapi disalahgunakan, baik untuk penipuan gitu ya, kemudian juga pengambilan data gitu ya. Jadi masalah perlindungan dana pengguna dan perlindungan data pengguna menjadi hal yang risky dengan adanya fintech ini, ya. Sehingga itu perlu sebenarnya ditangani dengan teknologi juga dan juga aturan-aturan atau regulasi, gitu ya. Nasional juga ada, dengan fintech itu mungkin akan lebih terbantu untuk mendeteksi pencucian uang dan dana terorisme. Kita udah lihat ya, yang terakhir ACT ya. Saya yakin itu ketemu setelah PPTAK melihat sebenarnya transaksi keuangannya tertangkap ada yang tidak normal misalnya gitu ya. Akhirnya muncul isu itu gitu ya, kok ada misalnya pendapatan si ini sekian besar padahal dia hanya pengumpul dana sumbangan gitu ya. Ini ada praktek pencucian uang mungkin, atau ada transaksi ke organisasi yang ternyata terlibat terorisme gitu ya. Jadi ini juga menjadi hal yang membantu negara untuk mendeteksi data-data atau transaksi keuangan yang sifatnya negatif ya. Juga untuk stabilitas sistem keuangan ya, tadi negara perlu tadi misalnya orang bertransaksi dengan lebih baik, lebih banyak gitu ya. Itu sebenarnya stabilitas sistem keuangan kan. Kalau ekonomi tidak berjalan, pasar tidak hidup, ya kan semua nggak berkembang nilai uang itu gitu kan. Jadi perlu juga dengan teknologi itu membantu menjaga stabilitas sistem keuangan. Bahkan untuk memperoleh pajak pun sekarang pemerintah juga sudah melihat teknologi sebenarnya ya kan. Udah tahu kira-kira kalau saya bertransaksi sebesar apa di transaksi keuangan saya, mereka udah tahu sebenarnya ini objek pajak sepertinya gitu ya. Jadi sekarang pemerintah sudah bisa mengurangi praktek-praktek yang bisa merugikan negara dalam hal perpajakan gitu ya. Kalian sudah dengar amnesti pajak gitu-gitu kan? Sebenarnya kan itu memperoleh data sebanyak mungkin dari keuangan dari masing-masing gitu orang gitu. Jadi dengan punya data itu pemerintah sudah bisa memprediksi harusnya seseorang harus bayar berapa atau suatu lembaga harus bayar berapa ya. Jadi dengan fintech diharapkan akan bisa membantu stabilitas sistem keuangan ya. Jadi tantangannya dari cerita tadi adalah perlu ratifikasi peraturan dalam mendukung pengembangan fintech ya. Sekarang muncul lagi digital signature. Bagaimana mengadopsi ini dengan aman gitu ya. Ya, jangan sampai juga digital signature ini salah guna gitu ya. Kemudian data tadi, bagaimana data-data yang menyebar di electronic system ini terjaga dengan baik, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan
yang lain. Kemudian kalau diperhatikan fintech menghubungkan banyak pihak gitu ya, sehingga koordinasi antar lembaga sangat diperlukan gitu ya. OJK pernah datang, mereka juga sampaikan ini nggak mungkin kerja hanya OJK untuk mengawasi, tapi harus kerjasama bersama kementerian yang lain. Ya, itu mungkin yang bisa saya share gitu ya, apa yang saya tahu dan baca-baca juga untuk di-share dengan kalian dalam mata kuliah ini. Ya, semoga ada gunanya gitu ya. Dan ya kalau ada diskusi disilakan, kalau masih punya waktu. Silakan Pak Wesley. Baik, terima kasih Pak Aldo atas materi yang dipaparkan. Sangat insightful sekali Pak. Jadi ini merangkum Pak, kurang lebih Pak. Jadi pertemuan kita selama 1 semester kurang lebih memang setiap kategorinya kita ulas Pak detail. Contohnya apa, kemudian teknologi apa yang diterapkan, sebenarnya itu yang kita pelajari selama 1 semester. Jadi Bapak sampaikan tadi, saya kira cukup menyimpulkanlah secara keseluruhan apa yang sudah kita pelajari selama 1 semester Pak. Oke, mungkin dari adik-adik silakan jika ada pertanyaan yang mau disampaikan, saya berikan kesempatan, silakan. Sudah cukup jelas kayaknya Pak. Iya, iya. Hanya mungkin perlu saya tambah sedikit ya Pak mengenai tadi. Senang juga saya kalau sebenarnya ini kita mau tarik juga ke masalah di Danau Toba gitu ya. Kami sudah kebetulan kan saya terlibat di penelitian digitalisasi Danau Toba gitu. Jadi faktor teknologi keuangan ini sangat dibutuhkan sebenarnya. Ya memang masih tahap adopsi ya masyarakatnya ya. Jadi masih sangat banyak orang yang bukan takut, curiga gitu ya, curiga dengan teknologi keuangan, sehingga masih prefer dengan tradisional konvensional finansial gitu. Jadi ini tantangan buat kalian sebenarnya nanti ya sebagai calon-calon tenaga yang paham teknologi keuangan menurut saya, bukan hanya dari aspek teknologinya tapi dari aspek keuangannya gitu kan. Kalau kami kan sebenarnya hanya dari teknologinya gitu ya, tapi dari sistem keuangannya kalian pun kuasai. Jadi ilmu-ilmu kalian ini akan sangat berguna sebenarnya di daerah-daerah yang sangat berkembang seperti ini gitu ya. Jadi kita masih butuh upaya untuk mensosialisasi digitalisasi ini gitu, atau penteknologian proses keuangan ini gitu ya. Orang nggak mau memakai marketplace gitu, para pelaku wisatanya. Waktu kita tanya apa gitu kan, wah pasti ada kerugian bagi saya gitu ya. Padahal karena dia nggak ngerti aspek keuangannya kan, aspek laba ruginya itu seperti apa sebenarnya gitu. Ya jadi dia langsung pasti ada fee-nya kan kalau saya ikut Traveloka misalnya. Ngapain saya kasih fee ke orang lain? Saya aja udah kesulitan untuk memasarkan ini saya. Jadi bagi yang ngerti, ada yang sudah menyatakan, oh kalau tanpa teknologi keuangan, saya bertransaksi 5 dalam sebulan. Tapi dengan teknologi keuangan, saya jadi 20 sebulan. Jadi kalaupun keuntungan saya 50 di konvensional, 25 di teknologi, saya masih lebih beruntung di teknologi ini. Tapi ya itu tadi, belum banyak yang bisa menerima hal-hal begitu gitu ya. Dan memang ada mungkin unsur pesimistis karena merasa tidak memiliki kemampuan menguasai teknologi tersebut gitu. Jadi memang tugas-tugas kalian lah nanti setelah lulus dari mata kuliah ini, saya pikir bersama Pak Wesley bisa melakukan pensosialisasikan teknologi keuangan ini lebih ini lagi ke masyarakat gitu ya, untuk nanti Danau Toba kita ini bisa maju gitu. Karena kita prihatin juga kan, super prioritas wisata katanya mau jadi Bali 2. Coba search di Traveloka gitu. Kalau search Bali, mungkin dengan cepat dapat 200 informasi dengan
layanan-layanan yang mungkin bisa kita beli gitu. Tapi kalau dilihat Danau Toba bisa aja di bawah 10 biji keluar gitu. Gimana mau jadi Bali 2 gitu kan? Nah, itu ternyata faktor di belakangnya tadi, masalah teknologi keuangan yang juga mereka belum bisa terima sepenuhnya gitu Pak, dan paham. Ya, ini mungkin PR kita bersama gitu ya, tapi khususnya mahasiswa, kalian bisa bangun-bangun startup juga sebenarnya. Ini harusnya para entrepreneur ini nanti ya Pak Wesley ya. Ya. Izin Pak, kami juga sudah mulai Pak. Kemarin salah satu TA mahasiswa memang sudah kita arahkan Pak. Jadi kita kemarin bikin kalkulator keuangan Pak untuk UMKM Pak. Dan sudah bisa diimplementasikan Pak. Wow. Jadi Ya Pak, silakan Pak. Jadi yang sebelumnya kalau kita lihat UMKM di Kabupaten Toba kan semuanya masih dilakukan secara manual Pak. Dicatat di buku kertas folio, transaksi setiap hari. Nah, kemarin kita sudah berhasil bikin sampai website Pak. Lokal hosting belum kita belum hosting, tapi sudah bisa diimplementasikan oleh pemilik UMKM-nya. Jadi sudah ada shifting tadi Pak, sistem dari tradisional ke teknologi ya, meskipun kalau kita tadi lihat evolusinya itu udah masuk di 3.5 kan Pak ya. Nah itu sebenarnya PR-nya Pak. Nah, harapannya sih nanti ada improvement lagi Pak. Ada improvement gitu, karena kemarin beberapa fiturnya memang masih yang sangat sederhana Pak. Sehingga nanti untuk selanjutnya akan diimprove lagi, kira-kira fitur tambahan apa yang bisa dibuat, sehingga nanti kalau bisa, yang sekarang komersil itu kan Olsera Pak ya. Moka, Olsera gitu kan. Harapan kita nanti bisa kurang lebih bisa hampir sama lah gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi fee-nya, itu masih cukup tinggi kan Pak ya. Kalau Olsera itu kalau tidak salah sampai 5 juta kan dengan device-nya gitu. Nah, nanti mungkin kalau kita bisa bikin perangkat ini, kita bisa jual lebih murah dan kompetitif dengan secara fitur kurang lebih hampir sama atau menyerupai dengan apa yang sudah ada sekarang. Itu sih target kita nanti Pak dari TKO ini yang bisa dihasilkan, kurang lebih seperti itu Pak. Mantap Pak, mantap. Ya, bagi informasi juga BPUDT itu sedang memikirkan payment gateway-nya gitu kan, artinya fintech-nya perlu di sana gitu ya. Kemudian yaitu saya pikir, nah ini kerjasama antar disiplin ini sebenarnya perlu ya Pak ya. Ya kan, ini termasuk yang paham gitu keuangan nanti seperti apa. Ya, saya lihat sih dari pengalaman gitu, ada yang mencoba startup misalnya. Kalau dia nggak lintas ilmu timnya, sebenarnya agak sulit gitu. Jadi harusnya memang ada orang yang paham gitu ya, finansial, ada yang paham teknologi, kemudian digabung gitu ya. Jadi ya itu sarjana teknik mungkin nggak akan bagus kalau tak ngerti keuangan, katanya gitu kan. Tapi orang keuangan pun sekarang nggak ngerti teknologi gitu. Jadi anak kalian mungkin sudah dibekali hal itu, saya pikir kalian punya modal yang sangat bagus gitu. Tinggal ini harusnya jadi startup yang bagus gitu ya. Dan cukup banyak loh, cukup besar peluangnya di Danau Toba ini gitu. Sekarang kan orang kadang hanya lihat dari aspek teknologinya ya. Finansialnya bisa lah itu gitu. Padahal saya pikir nggak begitu juga gitu ya. Tanpa digabung nggak bisa gitu. Ya, gitu Pak. Mungkin bagaimana Pak Wes? Baik Pak, mungkin kalau tidak ada lagi dari mahasiswa, tidak ada nih dari mahasiswa yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Tidak ada ya? Baik, terima kasih sebelumnya Pak Aldo atas waktunya. Terima kasih atas paparannya Pak, sangat insightful sekali untuk memberi wawasan baru buat kita tentang perkembangan industri teknologi, terutama di bidang finansial. Jadi memang acuannya dari OJK Pak ya, dari regulator yang mengawasi sektor keuangan ya. Mau tidak mau memang kita harus berfokus ke sana. Mau secanggih apapun teknologi kita, tetap regulasi dari OJK yang harus kita ikuti sebagai acuan kita gitu. Jadi sangat inilah sebagai ilmu tambahan untuk melengkapi apa yang sudah kita pelajari selama 1 semester kemarin Pak. Terima kasih sekali lagi Pak atas waktunya. Selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
Yuk, lift ya Pak. Oke, Pak.